Perusahaan Allah. Dipublikasikan oleh Kristi Monica Chandra. Ada perusahaan besar bernama Rahmatnya Allah, Rahmatullah. Sebagaimana perusahaan, ada orang yang bekerja di dalamnya, bekerja sebagai karyawan. Ada juga orang yang di luar perusahaan yang wirawiri di luar perusahaan. Ya, penjual. Penjual itu ada yang jualan bakso, ada yang jualan nasi bungkus, kerupuk, dan lain-lain. Bahkan ada juga orang yang mengemis wirawiri di sekitar perusahaan. Mereka menengadahkan tangan meminta kepada karyawan yang wirawiri pulang pergi dari perusahaan, keluar masuk perusahaan. Para pengemis itu umpama orang-orang yang meminta kepada Allah, tapi tidak pernah bekerja di perusahaan, atau tidak pernah bekerja di perusahaannya Allah. Bertahun-tahun mereka meminta, kadang diberi, kadang juga tidak. Tapi ketika para karyawan dapat gaji itu, mereka tidak ikut mendapatkan gaji dari perusahaan. Ketika karyawan perusahaan itu naik gaji, maka pengemis itu tidak ikut naik gaji, karena mereka bukan karyawan perusahaan. Penjual-penjual itu mereka sedang berdagang. Kadang ada yang beli, kadang juga tidak ada yang beli. Mereka terikat oleh asbab musabab, dan mereka berusaha membuat iklan-iklan atau daya tarik agar orang membeli jualannya. Dikiranya orang beli itu adalah karena merasa sering iklan dari apa yang dijualnya. Mereka bergantung pada usaha dan keyakinan pada apa yang diperbuatnya. Itu sama sekali tak berhubungan sangkut paut dengan Allah. Sedang orang-orang yang bekerja di perusahaannya Allah, mereka berserah dan berusaha patuh pada ketentuan dan aturan yang Allah buat, taat pada peraturan dan menjauhi larangan, dan bekerja dalam koridor yang Allah tetapkan, berjuang di jalan Allah, berusaha istiqomah pergi pagi pulang sore selalu bergantung pada Allah. Tidak ada pekerjaan lain kecuali bekerja di jalan Allah, dan Allah yang menjamin mereka, melindungi mereka karena mereka pekerjanya Allah. Allah yang akan memberikan asuransi keselamatan. Allah yang akan menanggung rizki mereka. Allah menyayangi mereka, menjadikan karyawan-karyawannya sebagai kekasih-kekasihnya. Setiap yang konsisten dan totalitas bekerja akan diberi pangkat dan jabatan kewalian. Dan Allah sediakan hadiah-hadiah, atau THR, dan hadiah kejutan-kejutan kepada para kekasihnya. Kado-kado sebagai kejutan. Dan Allah suka kejutan dan rahasia-rahasia. Allah berikan prank, tapi sebelumnya akan diuji. Dan Allah tersenyum ketika melihat para wali-walinya bahagia setelah melewati berbagai-berbagai ujian. Ada manajer-manajer dalam kewalian, dan mereka bertugas mengatur karyawan. Tapi ingat, ada juga tipu daya di dalamnya. Ketika ada yang diangkat naik jabatan, lalu kemudian diturunkan karena tidak konsisten, atau lena karena sudah merasa tinggi derajatnya. Ada juga yang diangkat jadi kepala bagian lalu turun lagi jadi cleaning service WC, karena bekerja menyelisihi tugas perusahaan.